Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas tentang Luna gitu ya, satu video khusus untuk Luna. Apakah Luna masih bisa recover? Apakah Luna sudah mati istilahnya, rest in peace. Nanti di video kali ini kita akan bahas di mana kira-kira Luna itu salah dan lain-lain. Beberapa pertanyaan mungkin yang teman-teman tanyakan gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga. Dan hopefully video ini bisa membantu untuk teman-teman juga ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam video. Seperti biasa kita update untuk market crypto selama beberapa hari terakhir. Kalau teman-teman cek di video ya, sempat memang market crypto mengalami penurunan ya. Dan untuk hari ini memang bisa dibilang dikatakan ada yang namanya relief rally, ada sedikit kenaikan seperti biasa. Ini naik sekitar 8% dan market crypto cukup hijau rata-rata ya. Kita Bitcoin naik 8%, Ethereum naik 9% dan beberapa altcoin naiknya cukup tinggi ya. Kita lihat ada Gala 56% dan lain-lainnya. Teman-teman bisa perhatikan rata-rata 30%. Apakah ada yang mengalami penurunan? Jawabannya ada, tapi ini USD, kembali lagi USD yang sekarang berada di level 0,17 dolar yang seharusnya adalah 1 dolar karena dia adalah stable coin ya. Lalu ada sisanya nih adalah stable coin lainnya. Bagaimana kalau kita lihat secara Fear and Greed Index? Untuk Fear and Greed Index kita di level 10 ya, jadi tetap extreme fear. Dan kalau kita lihat harga Terra yang akan kita bahas atau Luna, kita lihat Luna ini sekarang sudah di ranking 235 dengan harganya 0,00002098. Jadi benar-benar udah mengalami penurunan jauh banget. Nah, kira-kira itu untuk update. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah UST dan Luna Crash gitu ya. Jadi ini introduction juga untuk teman-teman, dimana ada yang namanya UST. Jadi UST ini adalah stable coin ya. Lalu ada Luna. Dan mereka UST dan Luna ini ada, bisa dibilang dikatakan ada hubungan lah. Mereka berdua ini ada hubungan gitu ya, antara UST dan Luna. Hubungannya apa? Dan ini teman-teman harus mengerti juga gitu ya. Jadi kita tahu secara fundamental, baru nanti kita lihat apakah dia bisa recover atau tidak. Hubungannya adalah UST sendiri adalah algorithmic stablecoin. Jadi dia adalah stablecoin yang algoritmik. Jadi ini tergantung dengan harga lunanya sendiri ya. Harga USD-nya seharusnya stabil di 1 dolar, sedangkan harga lunanya ini bisa berfluktuatif atau ada volatile, bisa naik, bisa turun. Dan kira-kira ini ada gambarnya. How does it work? Bagaimana sih cara USD dan Luna ini bekerja? Nah, kita lihat ya. Kalau misalnya yang pertama nih, kalau misalnya harga USD-nya naik, nih teman-teman bisa perhatikan, if USD lebih besar daripada 1 dolar, artinya above peg. Peg itu adalah anggapnya satu coin itu atau satu crypto itu berada di 1 dolar. Jadi dia di atas 1 dolar, berarti dia above peg. Artinya dia nggak sama dengan 1 dolar. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah apa? Yang harus dilakukan adalah Luna will be burned to mint more USD. USD-nya harus bertambah gitu ya, sehingga harga USD-nya kembali mengalami penurunan. Jadi ini basic supply dan demand aja gitu ya. Dan ini yang terjadi selama bull market, selama dari awal tahun 2022. Kita bisa lihat permintaan USD makin lama makin banyak gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan sekarang USD ini berada di kisaran ranking 41 dan topnya USD sempat masuk ke dalam top 10. Ya, dari awal juga USD, kalau teman-teman perhatikan kita sempat cover dari ranking 80-an, ranking 70-an, makin lama makin naik terus ya sampai ranking 10. Artinya apa? Artinya permintaan USD makin banyak dan Luna ini di burn. Makanya kalau kita perhatikan secara price action, Luna ini cukup bagus selama beberapa bulan terakhir di saat market justru sedikit down gitu ya. Lalu kalau kita perhatikan untuk yang kedua, di saat USD-nya di bawah 1 dolar ya, karena ini adalah algorithmic stablecoin. If USD di bawah 1 dolar atau below peg, USD will be burned to mint Luna. Jadi ini kebalikannya. Jadi ini USD-nya yang akan dibakar, lalu akan minting Luna. Gitu. Minting ini ada cetak Luna yang baru. Gitu. Makanya kalau kita lihat sekarang Lunanya jadi banyak sekali. Nanti kita akan bahas lagi ya. Lalu ini this will cause supply of USD contracted. Jadi supply dari USD-nya akan berkurang sehingga dia bisa naik lagi kembali ke harga 1 dolar. Kira-kira seperti itu mekanismenya ya. Lalu bukan hanya ini saja, sebenarnya ada beberapa hal lagi di mana dari Luna Foundation-nya sendiri atau LFG sendiri, mereka sempat membawa atau membeli Bitcoin untuk menjadi reserve atau cadangan reserve gitu ya, cadangan asetnya gitu ya, Bitcoin reserve untuk USD gitu ya. Jadi di sini, dan ini sempat kita bahas juga di beberapa video terakhir. Nah, jadi itu untuk Luna. Kita lihat juga cadangan Bitcoinnya sendiri. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ini teman-teman bisa perhatikan dari Will Clementi, Bitcoin Luna Foundation Guard
balance gitu ya, dimana Bitcoinnya dulu cukup tinggi ya, ini balance dari Bitcoinnya. Lalu di tanggal 9 Mei langsung ke nol ya. Ini bukan berarti mereka menjual Bitcoin sebenarnya, tapi ini lebih berarti mereka mengeluarkan Bitcoin ya, yang dari wallet atau dompet Luna Foundation Guard, mereka keluarkan, masukkan ke dalam market maker atau bisa dibilang exchange gitu ya, masukkan ke dalam exchange, mungkin ini untuk diperjualbelikan gitu ya. Tapi kita belum ada berita tambahan sebenarnya, apakah ini sudah dipakai atau belum, nggak ada yang tahu gitu ya, belum ada update dari tim Terra Foundationnya sendiri. Jadi itu yang terjadi ya, dan mekanismenya ya, hopefully teman-teman mengerti. Nextnya yang akan kita bahas adalah kira-kira di mana sih salahnya, kenapa Luna tiba-tiba bisa menjadi seperti ini, bisa berkurang terus gitu ya. Yang pertama tadi kita sudah bahas sendiri dengan adanya ini ya, dia punya algorithmic stablecoin. Karena harga USD-nya turun di bawah peg secara jauh dengan waktu yang cepat gitu ya, secara jauh waktu yang cepat, ini menimbulkan panik di dalam market gitu ya, market panik. Dengan market panik artinya apa? Market ini juga mulai menjual lunanya gitu. Jadi harusnya lunanya diminting makin tambah banyak untuk menstabilkan istilahnya, tapi karena ada panic selling di market dan USD-nya juga nggak above peg, ini membuat market panic selling, akhirnya harganya turun jauh gitu ya. Nah, dan pada saat mereka mau stabilize peg-nya, mau nggak mau mereka harus minting atau cetak lunanya ini lebih banyak. Makanya kalau teman-teman perhatikan secara supply Luna, teman-teman bisa lihat supply Luna sekarang ini adalah, nih kita lihat dari sini ya, 6.500 miliar atau mungkin 6 triliun gitu ya, 6 triliun. Yang awalnya yang sempat kita cover 1 minggu yang lalu saja gitu ya, mungkin itu supply-nya di bawah 1 miliar gitu, mungkin ratusan juta kalau tidak salah gitu ya, teman-teman bisa cek lagi di video sebelumnya. Jadi ini yang terjadi, makanya Luna ini harganya turun sekali karena dia mencoba untuk stabilize USD-nya. Jadi itu kesalahannya gitu ya, dimana mungkin mereka tidak melihat worst case scenario-nya apa yang akan terjadi gitu. Jadi ini di dalam suatu siklus yang tidak ending gitu, akhirnya ya dua-duanya yang menjadi masalah gitu ya, lose-lose situation. Lalu bukan hanya itu, sebenarnya kita lihat dari Anchor protokolnya sendiri gitu ya. Anchor protokol ini adalah salah satu decentralized application top di Luna gitu ya, dan ini bisa dikategorikan seperti bank virtual, bank digital lah kalau teman-teman lihat ya. Dimana ini kalau teman-teman perhatikan total deposit Anchor ini naik terus ya, dan suatu hari di tanggal 9 Mei langsung mengalami penurunan, banyak orang yang withdraw. Nah, secara gambaran kalau teman-teman perhatikan, ini depositnya dia sampai, kita zoom sedikit ya, ini sampai 16,8 miliar dolar lah, atau seharga kalau dirupiahkan mungkin sekitar 241 triliun yang berada di dalam Anchor protokol sendiri hanya untuk didepositokan. Kenapa? Karena ya ini di Anchor protokol sendiri dia offeringnya cukup lumayan besar ya, bunga lah, istilah bunganya sekitar 19,8%. Jadi itu yang terjadi, di mana banyak orang yang withdraw juga dari Anchor protokol yang adalah di apps terbesar di Terra Luna. Nah, kira-kira itu. Lalu mungkin kita akan bahas juga kenapa Luna di-delist gitu ya. Ini dari si CZ Binance. Dia ada bahas, at Binance we prioritize user protection ya. We made the decision to suspend Luna and USD trading, dimana bukan di-delist sih, tapi ini di stop sementara dulu ya untuk Luna dan USD karena belum stabil. Lalu dimana dia bahas lagi, dikarenakan exponential amount of new Luna were minted. Ini yang tadi kita bahas, dimana banyak Luna yang makin lama makin banyak supply-nya gitu ya. Dan ini yang terjadi. Lalu dia ada komen sendiri, dia bilang dia kecewa juga with how this USD atau Luna incident, kejadian Luna dan USD. Kenapa? Karena dia udah bilang request ke tim Terra-nya gitu ya, to restore the network. Karena ini networknya Terra sempat down gitu ya, bukan sempat down sih, mereka sempat matikan network ya. Kita di sini Terra blockchain has officially halted at block 7607789. Jadi nggak bisa lakukan transaksi di dalam Terra network gitu ya, sempat. Walaupun ini beberapa jam terakhir ya, kalau kita lihat dari sini udah resume kembali. The Terra blockchain has resumed block production, tapi sempat stop. Kalau teman-teman yang mau transaksi, mau withdraw dan lain-lain nggak bisa gitu ya. Jadi ini si CZ ada ngomong di mana komunikasinya kurang gitu ya. Mereka bahkan dia bilang, so far we have not gotten any positive response or much response at all gitu ya. Dan memang kalau kita lihat dari tweetnya juga responsnya mereka hanyalah dari ini doang, blockchainnya stop, blockchainnya resume, cuma seperti itu. Jadi itu kenapa dia di-delist, mungkin untuk menunggu harganya stabil dulu. Apakah kedepannya akan bisa di-listing kembali? Ya mungkin bisa gitu ya, tapi
kejadiannya untuk sekarang seperti ini. Kita nanti harus lihat ke depannya bagaimana juga. Nah, lalu mungkin ada beberapa pelajaran juga yang kita dapatkan dari kejadian Luna UST gitu ya. Yang paling penting sebenarnya ya, salah satunya adalah mungkin kita cenderung ada yang namanya too big to fail bias gitu ya. Ini juga saya juga sendiri gitu ya. Dimana Terra sendiri, kita tahu Terra ini adalah top 10 coin ya, top 10 kripto yang harusnya notabene-nya harusnya dikatakan ya cukup aman lah kalau dibandingkan koin-koin lain, dan fundamentalnya kuat gitu ya. Jadi orang ya udahlah, udah pasti aman, istilahnya seperti itu. Padahal ya kalau kita dengan kejadian ini masih bisa juga ya, Terra top 10 coin masih bisa terjadi juga. Lalu sebenarnya kita lihat juga Terra ini udah di back sama venture capital atau financial institusi yang cukup besar juga ya. Ada Three Arrows Capital, ada Jump Capital, dan lain-lain gitu. Jadi ya harusnya aman karena mereka udah invest juga gitu ya, tapi tetap masih bisa terjadi. Lalu sebenarnya partnershipnya dia juga besar-besar. Ada dari Avalanche, ada dari Lido, dari countless others, ada yang lain-lain lagi yang top gitu ya. Jadi ya kira-kira itu. Jadi lebih baik untuk kedepannya nanti pada saat kita research dan lain-lain, kita harus lihat secara objektifnya gitu ya, jangan ada bias seperti ini. Lalu kita lihat juga untuk risk management juga. Jadi teman-teman yang all in di Luna ataupun di Anchor Protocol, lain kali harus lebih diversifikasi portfolionya gitu. Jangan langsung all in semuanya aja gitu ya, dan tidak update dengan berita-berita yang ada juga. Jadi itu mungkin pelajaran yang kita bisa dapat. Mungkin salah satu pertanyaan lagi yaitu adalah ini kan, yang banyak ditanyakan. Ini, apakah kejadian Luna ke $0 dapat terjadi ke top kripto-kripto lainnya gitu ya. Luna aja yang top besar aja bisa terjadi ke 0, apakah yang lain bisa istilahnya ya. Jawabannya sebenarnya mungkin dengan probabilitas seperti mungkin ada, tapi ya kalau kita lihat sebenarnya kenapa Luna bisa turun itu dikarenakan karena dia ini ada identik yang tadi kita bahas di awal, yaitu adalah mekanismenya dia UST dan Luna gitu ya. Jadi ya kalau UST-nya turun, Lunanya juga turun gitu. Jadi sama-sama down gitu ya. Dan kalau misalnya lagi naik dua-duanya positif kayak yang sempat kita rasakan selama beberapa bulan terakhir juga, ya dua-duanya kan lagi lumayan ya, adopsi UST-nya besar dan Lunanya di burn, win-win solution istilahnya. Jadi kalau kita lihat dengan keadaan sekarang, kalau kita lihat keadaan sekarang, untuk top 10 coin atau top 20 coin, sebenarnya mereka ini lebih ke arah ekosistem coin sih ya. Jadi harusnya kecil kemungkinannya, tapi mungkin masih ada. Dan kalau kita lihat untuk yang paling safe ya, kalau teman-teman tanya ya adalah Bitcoin dan Ethereum yang sudah teruji selama beberapa tahun, bahkan sudah survive bear cycle juga ya, yang di tahun 2017-2018. Jadi kira-kira itu. Dan mungkin pertanyaan lagi adalah kedepannya untuk Luna bagaimana? Apakah Luna akan recover atau tidak gitu ya? Ini ada beberapa tweet ya yang akan saya show. Ini dari si Will. Will ini adalah dia bahas di sini. I speak not as a former member of Terra Money. Jadi dia bilang ini saya berbicara bukan sebagai dulunya adalah member dari Terra Money gitu. Tapi dia bilang bahwa sekarang ini dia masih aktif juga as a member of its active and united developer community. Dan memang kalau kita bandingkan developer di Terra ekosistem sendiri, ya bisa dibilang mereka ini benar-benar building sih. Kalau kita lihat dari progresnya gitu ya. Dan dia bahas lagi di mana will build it back again. Jadi mereka belum give up and will do it right this time gitu ya. No shortcuts and an emphasis on security and sustainability. Jadi lebih terfokus untuk di security-nya dan di ketahanannya atau sustainability-nya. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya mereka bikin mungkin dengan nama UST atau nama Luna, apakah orang masih percaya atau tidak gitu ya? Karena mungkin orang pasti mengalami trauma juga yang sama. Jadi ini harus diperhatikan juga ya. Lalu dia ada bahas juga di sini. Ini baru juga dia bahas, the community is deciding on a new Terra Money between restoring a snapshot prior to attack, removing TFL, fully collateralizing UST, and drafting. Pokoknya ini kedepannya bagaimana sih untuk UST gitu ya. Dan salah satunya sebenarnya dia punya option adalah UST ini yang sebelumnya menjadi algorithmic stablecoin menjadi collateralized stablecoin gitu ya. Jadi ini hampir sama mungkin seperti USDC ataupun USDT ya. Tapi kita belum tahu kolateralnya ini apa sebenarnya. Kita belum ada detail lagi karena belum ada update dari tim Terra atau si Do Kwon gitu ya secara official. Tapi kalau menurut saya, kalau kita perhatikan untuk Terra dan UST, sebenarnya dengan keadaan sekarang, yang kalau mereka mau menyelamatkan dua-duanya, sepertinya optionnya sangat-sangat kecil gitu ya kalau dua-duanya mau dibangkitkan.
mungkin salah satu jalan keluarnya adalah pilih antara Luna ataupun UST gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan secara Lunanya sendiri, kalau kita lihat dari jumlah supply yang ada, akan lebih susah untuk membawa Luna ini kembali naik lagi gitu dengan total supply-nya sudah membesar lah istilahnya ya. Jadi kalau kita lihat dari sini kemungkinannya mungkin ya lebih ke arah USD lah, USD yang kembali lagi ke dalam $1 gitu ya kemungkinannya kalau kita lihat dari possibility-nya. Jadi kira-kira itu. Dan ada satu hal yang menarik juga nih sebelum kita end videonya ya. Nah di sini, dimana dari si Darren Low, dimana dia bahas has there been any clarity on where LFG Bitcoin went yet. Jadi dia tanya nih, kan ini kan si LFG atau Luna Foundation Guard ini mempunyai Bitcoin ya, banyak gitu ya. Lalu dia keluarkan ke dalam suatu exchange. Nah pertanyaannya adalah Bitcoinnya apakah udah dijual, apakah masih di dalam wallet exchange-nya atau bagaimana gitu ya. Dan memang kalau kita dari sini, dari si Larry sendiri dia bilang dia benar-benar surprise bahwa dari LFG atau dari Terra-nya sendiri belum publish apa-apa, belum ada pengumuman dan lain-lain gitu ya dengan Bitcoin yang ada gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sini ditanya apakah Terra bangkrut dan lain-lain, ya sebenarnya kalau dia belum menjual Bitcoinnya masih ada juga gitu. Tapi kita belum tahu dan mungkin nanti kita lihat update ke depannya bagaimana untuk hal ini. Jadi kira-kira itu untuk update full untuk Luna UST dan kenapa Luna ini bisa turun gitu ya. Dan mungkin menjawab pertanyaan teman-teman. Dan sekali lagi kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan see you in the next video. Bye-bye.